Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi model rambut ini menjadi French crop punya keunikan tersendiri di tutorial ini. Bersama saya Puja Pangkas, silahkan subscribe dan kita mulai. Kita awali dengan membuat baseline dan cutcomb nomor 3 menjadi pilihan saya. Dan seperti biasa, proses baseline ini kita awali dari samping kanan, kemudian belakang, baru yang terakhir samping kiri. Video kali ini sekaligus juga untuk memenuhi request dari subscriber Puja Pangkas yang meminta tutorial cara membuat model French crop. Dalam prosesnya saya lengkapi dengan penjelasannya dan di dalamnya banyak keseruan dan keunikan. Simak sampai habis tanpa skip supaya tidak ketinggalan informasi di dalamnya. Lanjut kita buat guideline dengan nomor 0. Artinya clipper tidak perlu memakai cutcomb. Di situ masih ada selisih di antara plate atas dan plate bawah, sehingga space untuk membuat gradasi masih ada di antara nolnya clipper dengan trimmer di bawahnya. Kita lanjut sampai belakang dan sampai kiri, dan usahakan proses ini juga rapi karena nanti akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Baik, kita lanjut dengan trimmer. Kita membuat guideline yang kedua, di mana ketipisan nolnya clipper ini akan terlihat bedanya dengan tipisnya hasil trimmer. Jadi trimmer ini mempunyai blade yang lebih lembut dan lebih dekat antara blade atas dan bawah, sehingga hampir atau nyaris nol, nyaris seperti dikerik, tapi belum sama lah dengan yang dikerik ya. Nanti kita akan bedakan dengan shaver, di mana shaver akan lebih tipis lagi dengan nolnya trimmer. Dan inilah penampakannya ya setelah kita lakukan baseline dan guideline antara clipper dan trimmer. Dan proses selanjutnya adalah blending alias pencampuran. Pencampuran inilah yang membentuk gradasi, yaitu pencampuran antara ketipisan yang di bagian bawah dengan area yang dibatasi oleh guideline. Saya mulai dengan mencampur di bagian guideline bawah. Ini sebenarnya mau atas dulu atau bawah dulu ya nggak ada masalah. Silakan teman-teman pilih mau yang di guideline yang atas ataupun guideline yang bawah, tidak masalah. Nah, kita perhatikan trimmer di sini saya posisikan berada di bawahnya guideline sedikit, kemudian saya tarik ke atas dengan sedikit diangkat di posisi atas. Artinya pada saat menyentuh guideline itu saya sentuhkan dengan kulit dan saya gerakkan ke atas semakin jauh dari kulit. Demikian itu seterusnya dan diulang-ulang. Jika masih terdapat area yang belum halus, kita ulangi lagi, kita kembali lagi untuk menghaluskannya sehingga tercapai gradasi yang bagus sesuai yang kita harapkan. Oke, blending bagian bawah sudah selesai. Kita lanjut blending atas. Agak tebal ini, kita perlu beberapa tahapan dengan cutcomb yang berbeda-beda. Kita awali cutcomb nomor 1,5. Tahap ini mungkin prosesnya harus beberapa kali ya, karena memang selisihnya agak jauh antara baseline nomor 3 dengan guideline nomor 0 clipper, sehingga masih ada space yang terlalu besar antara nomor 3 dengan nomor 0. Di sini antara atas dan bawah masih terdapat perbedaan dengan penampakan garis, dan itu akan kita perhalus di tahap berikutnya. Sekarang guideline yang membatasi antara 0 clipper dengan cutcomb nomor 1 kita gradasi dengan cutcomb nomor 1/2, dan di bawahnya kalau masih terdapat garis nanti kita akan gunakan clipper nomor 0 dengan merubah antara open dan close pada tuas clipper. Ya, kita selesaikan blending dengan cutcomb nomor 1/2 ini, kanan, belakang, dan kiri keliling. Dan sambil nyimak, di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sekalian yang sudah subscribe di channel Puja Pangkas ini. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman yang lain juga dapat mengambil manfaat yang lebih dari video kali ini.
Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng supaya ada notifikasi pemberitahuan saat saya upload video yang baru. Oke, kita lanjut. Di tahap ini nomor 1 dan nomor setengah Gatcom-nya kita gunakan secara simultan. Kita perhatikan hasilnya mulai kelihatan ya. Jadi guideline-nya atau garis yang membatasi potongan guideline atas dan yang di bawahnya mulai halus, garisnya mulai hilang dan berubah menjadi gradasi. Ya, sesuai Gatcom ukurannya keliling sudah selesai, tapi kita koreksi lagi, barangkali di beberapa bagian masih ada yang belum rapi. Untuk membersihkan bagian bawah kita gunakan shaver, yang biasanya kita pakai razor kalau yang bagian paling bawah menggunakan Gatcom nomor 1. Karena ini menggunakan 0, bahkan ini nolnya trimmer bukan nolnya clipper, maka kita gunakan shaver karena shaver mewakili razor. Dia juga dapat rapi, tipis, nyaris setipis razor. Dan ada keutamaan di sini tidak ada risiko untuk luka ya. Dia mata pisaunya tersimpan, terlindungi oleh jaring-jaring yang membungkus mata pisaunya, yang dia juga berfungsi sebagai mata pisau bagian luar. Baik, sekarang kita blending bagian atas antara nomor 3 dan nomor 1,5 di bawahnya, dan saya gunakan Gatcom nomor 2. Kalau menurut teman-teman sekalian, proses ini mudah atau sulit kira-kira? Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Nah, sekarang sebagai perbandingannya, Puja Pangkas juga sudah mengupload beberapa video di channel ini. Jadi silakan untuk perbandingan, silakan tonton juga video yang lain di channel Puja Pangkas ini. Oke, sip sudah. Dan sekarang bagian atas kita akan mulai memotongnya, mulai dari poros, mulai bagian tengah ini dari belakang ke depan. Bagian poros ini juga nantinya berfungsi sebagai panduan untuk potongan selanjutnya, yaitu samping kanan atas dan samping kiri atas. Kita gunakan teknik blunt cut untuk memotongnya, karena ini sudah tidak terjangkau lagi dengan clipper. Lebih sulit kalau memakai clipper. Selesaikan sampai depan, kemudian ini blending. Blunt cut kita aplikasikan untuk blending antara rambut kiri atas dengan gradasi samping. Demikian juga nanti yang samping kanan dan belakang juga akan perlakuannya sama. Jadi blunt cut yang di atas untuk potongan atas, kemudian di blending dengan potongan samping gradasi menggunakan clipper tadi. Ini yang kanan. Kita blunt cut untuk potongan kanan atas, panduannya adalah poros tadi. Nah, kemudian yang ini tahap berikutnya yaitu blunt cut untuk blending antara kanan atas dengan gradasi samping kanan. Sekarang giliran untuk memotong belakang atas. Tetap aplikasikan dengan blunt cut, baik untuk memotong atas belakang maupun blending antara atas belakang dengan gradasi di bawahnya. Dan inilah hasilnya, sudah cukup rapi. Baik samping maupun belakang sudah selesai semuanya. Dan sekarang kita tinggal merapikan bagian poninya. Yang menjadi pembeda antara model French crop dengan model lainnya adalah di bagian poni ini dipotong rata seperti Dora the Explorer gitu. Cuma posisi potongannya lebih tinggi dari Dora. Kita sisir dulu ke arah depan rambut poninya ini supaya rata antara kiri dan kanan, dan saat dipotong supaya tidak ada yang tertinggal. Kita gunakan gunting manual untuk memotongnya.
Atau bisa juga dengan menggunakan clipper atau menggunakan trimmer juga bisa. Dan untuk mencapai hasil simetris kanan kiri, kita perlu sesekali memandang ke cermin sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan. Karena dengan memandang hasilnya dari satu sisi pandang, ini terkadang masih belum simetris. Dengan memakai cara pandang beberapa sisi akan tercapai simetris sesuai yang kita harapkan. Kita aplikasikan gunting penipis atau gunting sasak untuk bagian ujungnya ini agar jantungnya natural. Kalau untuk bentuk French crop ini sebenarnya akan lebih ekstrim kalau tanpa pakai penipis ya. Nah, jadi betul-betul seperti Dora. Dan ini saya buat tidak rata betul, maksudnya masih ada melengkungnya, masih kelihatan. Karena memang ini untuk ya bukan anak-anak lah ya, sudah dewasa. Di video saya yang lain untuk French crop anak-anak saya buat ekstrim. Terima kasih sudah menonton, semoga sukses. Amin.